Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa bihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Dosen Adi Mursalin SMM selaku dosen Islam Marketing dan Manajemen yang telah menyampaikan materi sehingga saya dapat membuat video ini. Perkenalkan, nama saya Indiani Saputri, NIM 120160075 dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen menurut para ahli? Yang pertama ada Sivan dan Kanuk tahun 2000 mengatakan bahwa teori ini adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, tenaga kerja, dan mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Ada juga dari Kotler dan Keller tahun 2008, keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Ada juga dari John C. Mowen dan Michael Moinor menyampaikan tentang perilaku seorang konsumen sebagai studi unit dan proses pembuatan keputusan seseorang dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menentukan produk. Ada juga Angel tahun 1994. Menurutnya, perilaku konsumen adalah sebuah kegiatan yang langsung terlibat untuk mendapatkan, mengonsumsi, serta menghabiskan produk atau jasa, termasuklah di dalam proses keputusan yang mendahului pengikuti dalam kegiatan ini. Ada juga Suma Warman tahun 2002. Menurutnya, pengertian dari perilaku konsumen ini adalah seluruh aktivitas individu yang langsung terlibat untuk mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses untuk mengambil keputusan pada persiapan dan penentuan aktivitas tersebut. Ada juga menurut The American Marketing Association, definisi perilaku konsumen ini adalah proses untuk membagi interaksi dinamis dan pengaruh dan kesadaran perilaku dan lingkungan di mana seseorang melakukan pertukaran aspek kehidupan. Manfaat dari perilaku konsumen bagi perusahaan adalah mereka dapat mengetahui, mempelajari, serta memahami bagaimana strategi pengambilan keputusan harus dibuat dengan melibatkan keadaan pasar dan kebutuhan konsumen. Produsen harus mampu untuk mengajak konsumen untuk membeli dan mengonsumsi barang yang mereka tawarkan dengan melihat perilaku konsumen. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk, yang pertama ada faktor sosial, di mana faktor ini adalah aspek lingkungan sosial. Tidak hanya peran dan status sosial saja, faktor ini juga meliputi pengaruh yang dibawa oleh kelompok-kelompok di sekitar konsumennya. Lalu yang kedua ada budaya, yaitu latar belakang budaya sekarang juga bisa mempengaruhi perilaku mereka terhadap suatu produk yang ditawarkan. Tidak jarang seorang konsumen menjadikan aspek ini sebagai prioritas mereka dalam memilih sebuah produk. Aspek budaya yang dimaksud bisa meliputi adat, agama, ras, hingga stratifikasi sosial. Selanjutnya, pribadi atau personal. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah berasal dari pribadi konsumen itu sendiri. Beberapa variabel yang berkaitan dengan personal konsumen adalah aspek demografis, yaitu usia, jenis kelamin, besar pendapatan, dan lainnya. Di samping itu, minat dan impresi individu sebagai konsumen juga masuk ke dalam faktor yang satu ini. Selanjutnya, psikologis, sikap dan kepribadian seseorang termasuk dalam faktor psikologis. Juga bisa mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan terhadap suatu produk. Salah satu variabel yang berkaitan dengan faktor psikologis. Lalu faktor pribadi yang mempengaruhi pembeli dalam membeli suatu produk. Faktor pribadi ini merupakan cara mengumpulkan dan mengelompokkan reaksi individu terhadap situasi yang sedang terjadi. Perilaku ini dalam membeli sesuatu juga dipengaruhi oleh faktor kepribadian dari konsumen yang bersangkutan. Faktor pribadi ini menggabungkan antara tatanan psikologis dan pengaruh lingkungan, termasuk dalam watak dasar seseorang, terutama karakteristik dominan mereka. Meskipun di dalam kepribadian adalah salah satu konsep yang berguna dalam mempelajari perilaku konsumen, beberapa pasar percaya bahwa kepribadian mempengaruhi jenis-jenis dan merek-merek produk yang dibeli. Lalu, faktor psikologis. Kotler dan Armstrong dalam bukunya Principles of Marketing tahun 2008 mengatakan pilihan atau keputusan pembeli konsumen ini dipengaruhi 4 faktor psikologis utama. Yang pertama ada motivasi,
persepsi, pembelajaran, serta kepercayaan dan sikap. Dari motivasi, Abraham Maslow kemudian menjelaskan mengapa seseorang terdorong oleh kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Dalam teori motivasinya, Maslow menyebutkan kebutuhan manusia ini tersusun dalam sebuah hierarki, dari yang paling mendesak sampai yang kurang mendesak. Dari segi kepentingannya, hierarki ini dimulai dari kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, sosial, penghargaan diri, aktualisasi. Orang akan berusaha memuaskan kebutuhan yang paling penting terlebih dahulu. Pada saat kebutuhan tersebut terpenuhi, kebutuhan tersebut akan berhenti sebagai motivator dan dia akan memenuhi kebutuhan paling penting lainnya. Faktor psikologis dalam mempengaruhi pembelian konsumen. Yang pertama, motivasi. Nah, di motivasi ini, tingkat motivasi juga mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, seperti fisiologis, biologis, kebutuhan sosial, dan lain-lain. Sifat persyaratannya adalah beberapa lebih mendesak, sementara yang lainnya itu kurang mendesak. Persepsi, memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi dengan cara menghasilkan pengalaman yang berarti di dunia tersebut. Ada 3 proses persepsi yang berbeda, yang merupakan perhatian selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif. Dalam hal perhatian selektif, penjual mencoba untuk menarik perhatian pelanggan. Sedangkan di kasus distorsi selektif, pelanggan mencoba untuk menafsirkan informasi dengan cara mendukung apa yang pelanggan sudah percaya. Lalu, dengan demikian pula dalam kasus retensi selektif, pemasar mencoba untuk mempertahankan informasi yang mendukung keyakinan mereka. Keyakinan dan sikap. Klien memiliki keyakinan dan sikap terhadap produk yang berbeda. Mereka yakin karena keyakinan dan sikap mereka membentuk citra merek dan mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, sehingga pedagang tertarik pada mereka. Seller dapat mengubah keyakinan dan sikap pelanggan dengan kampanye khususnya atau dengan promosi-promosinya. Apa yang dimaksud dengan faktor sosial? Faktor sosial di sini adalah perilaku pembeli yang dipengaruhi oleh kelompok kecil, keluarga, serta peranan dan status sosial konsumen. Adapun indikator yang digunakan adalah kelompok acuan, kelompok keluarga, dan peran dan status. Faktor sosial mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Yang pertama, kelompok referensi. Kelompok referensi ini memiliki potensi untuk membentuk sikap atau perilaku individu. Dampak dari kelompok ini adalah seluruh produk dan merek. Misalnya, jika produk itu terlihat seperti pakaian, sepatu, mobil, dan lain-lain, pengaruh kelompok referensinya akan tinggi. Kelompok referensi juga termasuk ke dalam pemimpin pembentukan opini, atau seseorang yang mempengaruhi orang lain yang keterampilan khususnya, pengetahuan atau karakteristik lainnya. Yang kedua, ada keluarga. Perilaku pembeli sangat dipengaruhi oleh anggota keluarga. Jadi vendor berusaha mencari peran dan pengaruh suami, istri, dan anak. Jika keputusan membeli produk ini dipengaruhi oleh istri, maka penjual akan mencoba untuk mempertahankan atau menargetkan istri dalam iklan mereka. Adapun peran dan status, yaitu setiap orang memiliki peran dan status yang berbeda di masyarakat. Ada klub, keluarga, atau organisasi mana ia berasal. Misal, seorang wanita itu bekerja di suatu organisasi sebagai manajer keuangan. Sekarang dia memainkan 2 peran, salah satunya kepala keluarga di kantor dan ibu rumah tangga. Oleh karena itu, keperluan pembeli akan dipengaruhi oleh peran dan status mereka. Lalu, yang dimaksud dengan sikap atau attitude adalah evaluasi perasaan emosional yang kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, serta bertahan lama dari seseorang terhadap suatu objek atau gagasan. Sebaiknya perusahaan menyesuaikan produk dengan sikap yang telah ada daripada berusaha untuk mengubah sikap konsumen, karena untuk merubah sikap dibutuhkan biaya yang sangat besar. Bagaimana konsumen mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Yang pertama, perilaku pembeli untuk mengurangi ketidaksesuaian. Yang kedua, perilaku pembeli yang kompleks. Yang ketiga, perilaku pembeli yang berdasarkan dengan kebiasaan. Yang keempat, perilaku pembelian mencari variasi produk. Apa yang dimaksud dengan persepsi? Persepsi ini adalah suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya.
Bagaimana persepsi ini dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Yang pertama ada dua faktor. Yang pertama ada faktor stimulus, yaitu karakteristik secara fisik seperti ukuran, berat, warna, atau bentuk. Dan yang kedua ada faktor individu yang termasuk ke dalam proses di dalamnya. Bukan hanya pada panca indera, akan tetapi juga pada proses pengalaman yang serupa dan golongan utama serta harapan dan individu itu sendiri. Informasi apa yang diperoleh dari perilaku konsumen? Yang pertama, keinginan konsumen untuk membeli. Dari studi ini kita bisa mendapatkan pemahaman tentang pengaruh terhadap konsumen. Yang kedua ada analisis campaign, yaitu studi yang memahami respon konsumen terhadap campaign, atau analisis sentimen, di mana studi ini memahami tentang sentimen konsumen terhadap brand atau produkmu. Lalu yang keempat ada segmentasi pasar, di mana setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam melakukan pembelian. Segmentasi, targeting, dan positioning. Ada proses segmentasi pasar, ada proses membagi-bagi pasar yang semula berperilaku heterogen menjadi beberapa kelompok pasar yang sekarang berperilaku seragam, atau proses mengelompokkan bagian-bagian pasar yang berperilaku sama dari keseluruhan pasar yang beragam. Secara umum, tujuan segmentasi pasar ini adalah untuk memperoleh bagian pasar yang mempunyai karakteristik dan perilaku yang lebih seragam. Targeting adalah strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif, dan positioning adalah tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk mendesain citra perusahaan dan penawaran nilai di mana konsumen di dalam suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu segmen tertentu. Pasar dalam melakukan segmentasi, dasar-dasarnya. Yang pertama ada demografis. Dalam segmentasi pasar ini dikelompokkan berdasarkan demografisnya, digunakan sebagai dasar dalam melakukan segmentasi karena ada alasan tertentu. Yang pertama, masalah kependudukan yang mudah diukur dan kebutuhan dari konsumen ataupun pembeli berkaitan erat dengan variabel-variabel kependudukan. Yang kedua ada geografis, di mana memperhatikan faktor geografis artinya adalah dalam melakukan strategi segmentasi pasar, pengelompokan konsumennya menggunakan aspek geografis seperti lokasi, tempat, ataupun daerah. Lalu ada psikologis, di sini artinya adalah mengelompokkan pasar yang berdasarkan pada ciri-ciri kepribadian dan konsumen, seperti segmentasi pasar berdasarkan psikografis ini meliputi kelas, sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Yang terakhir distribusi. Distribusi ini berarti pembagian target pasar untuk berdasarkan distribusi produk dari perusahaan. Syarat segmentasi yang efektif. Yang pertama dapat diukur, dapat dicapai, cukup besar atau cukup menguntungkan, dapat dibedakan, dan dapat dilaksanakan. Tingkatan dalam segmentasi ada pemasaran massal, ada pemasaran segmen, pemasaran ceruk, dan pemasaran mikro. Model sederhana dari pengambilan keputusan pembelian, yang pertama ada tahap masukan yaitu input. Di tahap ini masukan mempengaruhi pengenalan konsumen terhadap kebutuhan dan keinginan pada suatu produk dalam usaha pemasaran yang dilakukan oleh pemasar. Yang kedua ada tahap proses, di mana memfokuskan bagaimana cara konsumen dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi faktor psikologi seperti motivasi, persepsi, pengetahuan, kepribadian, dan sikap. Lalu ada tahap pengenalan kebutuhan, dan yang selanjutnya mencari informasi. Motif-motif pembelian menurut Buhari tahun 2004. Ada primary buying motif, yaitu motif untuk membeli yang sebenarnya. Ada selective buying motif, yaitu pembelian terhadap barang. Patronage buying motif adalah selective buying motif yang ditunjukkan kepada tempat atau toko tertentu. Kriteria yang digunakan konsumen dalam mengambil keputusan tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor situasi, kesamaan alternatif pilihan, motivasi, keterlibatan, dan pengetahuan. Ada 4 sudut pandang dalam menganalisis pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, sudut pandang ekonomis konsumen. Sebagai orang yang membuat keputusan secara rasional, yang mengetahui semua alternatif produk yang tersedia dan harus mampu membuat peringkat dari setiap alternatif yang ditentukan, dipertimbangkan dari kegunaan dan kerugiannya, serta harus dapat mengidentifikasikan satu alternatif yang terbaik, disebut economic man.
ada juga sudut pandang kognitif, di mana sebagai cognitive man atau sebagai problem solver, konsumen merupakan pengolah informasi yang selalu mencari dan mengevaluasi informasi tentang produk. Dan yang terakhir, yang ketiga, sudut pandang emosional, menekankan emosi sebagai pendorong utama sehingga konsumen membeli suatu produk. Dan yang terakhir, kriteria evaluasi, di mana yang digunakan dalam menilai alternatif pilihan. Menurut Kotler, tahun 1997 ada beberapa tahap dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Ada 5 peran yang dimainkan dalam mengambil keputusan pembelian, yaitu pencetus, pemberi pengarah, pengambil keputusan, pembeli, dan pemakai. Pencetus merupakan seseorang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk membeli suatu produk. Pembeli adalah pengaruh, merupakan orang yang memiliki pandangan atau sarannya itu dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Lalu untuk mengambil keputusan pembelian, apakah akan membeli atau tidak, cara membelinya di mana, tugasnya dari seorang pengambil keputusan. Pembeli adalah orang yang melakukan pembelian, seseorang yang memakai atau mengonsumsi suatu produk atau jasa merupakan pemakai. Yang saya dapatkan ketika saya membaca modul tersebut, saya dapat memahami apa itu perilaku konsumen, apa-apa saja teori di dalamnya. Tafsir ayat konsumsi dan implementasi terhadap pengembangan ekonomi Islam. Dalam surah Al-A'raf ayat 31, hai anak-anak Adam, pakai pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ayat ini merupakan bantahan terhadap kaum musyrikin yang melakukan tawaf di Baitullah sambil telanjang secara sengaja. Laki-laki yang bertawaf pada siang dan berpuan pada malam hari, maka Allah berfirman, hai anak Adam, pakailah perhiasanmu ketika memasuki masjid. Yang dimaksud perhiasan di sini ialah pakaian yang menutup aurat. Kaum musyrikin disuruh mengenakan baju setiap kali mau memasuki masjid. Berdasarkan ayat ini, sunnah yang bermakna dengan ayat ini disunahkan untuk mempercantik diri setiap kali melakukan sholat, terutama sholat Jumat, jamaah, dan sholat Idul Fitri. Memakai parfum bersiwak merupakan pelengkapan dalam menghias diri. Selain itu, ayat ini juga merupakan anjuran dan untuk tidak berlebih-lebihan dalam berkonsumsi. Yang kedua, anjuran mengonsumsi yang baik dan halal. Adapun dalam surah Al-Baqarah ayat 168, hai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal dan apa yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Di sini Allah menjelaskan bahwa Dia Maha memberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Dia menganugerahkan kepada mereka kebolehan memakan makanan yang halal, baik serta melarang mereka memakan makanan yang diharamkan kepadanya. Surah Al-Rifa ayat hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.